Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah liyahkuma bainakum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Hari ini kita sudah memasuki Ramadan sebagai salah satu syariat yang disyaratkan kepada kita. Bagaimana sikap kita dalam menyambut Ramadan dan juga mengisi nanti di Ramadan? Tentu Al-Quran menjelaskan kepada kita sebagaimana surah yang kita bacakan tadi dalam surah An-Nur ayat 51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah liyahkuma bainakum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Hanya saja perkataan orang-orang yang beriman itu ketika diajak untuk menegakkan hukum-hukum Allah, untuk menegakkan syariat Allah, tidak ada kalimat yang keluar dari mulut mereka kecuali sami'na wa ata'na. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siam Ramadan adalah merupakan salah satu perintah yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran untuk kita jalankan. Karenanya perlu kita pahami dengan sesungguhnya bahwa ada beberapa karakter manusia di dalam menyikapi dan menyambut Ramadan. Karakter yang pertama adalah manusia ada yang menerima dan ada yang tidak mau tahu dengan Ramadan. Di dalam Al-Quran dijelaskan Allah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Sebahagian manusia mengambil Allah itu sebagai Rabbnya, sebagai Tuhannya, tetapi dia tidak serius, masih mengambil yang lain, tandingan-tandingan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tentu model seperti ini tidak boleh kita tiru, tidak boleh kita ikuti. Kenapa? Karena memang kita harus paham betul perintah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita adalah sesungguhnya untuk memberikan kebaikan kepada kita. Kemudian model yang kedua adalah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Bahwa orang-orang yang beriman itu ketika diperintahkan oleh Allah satu perintah, salah satu contoh adalah Ramadan, siam Ramadan, mereka bersangatan kerinduannya kepada Allah untuk menjalankan perintah itu. Asyaddu hubban lillah, bersangatan cintanya kepada Allah. Ada kerinduan yang luar biasa untuk menyambut perintah Allah itu. Inilah yang harus kita sikapi, jamaah yang muka Allah, sehingga kita benar-benar keimanan kita itu benar-benar tumbuh karena semangat di dalam menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Asyaddu hubbalillah. Oleh karena itu, tentu kita harus persiapkan segala sesuatu untuk menyambut kecintaan kita kepada Allah. Yang pertama harus kita persiapkan itu adalah mental kita. Mental kita itu harus kita persiapkan. Kenapa? Ada kalanya gembira kita di awal, tapi karena mental kita tidak kuat di dalam menjalankan syariat itu, bisa melemah dia. Oleh karena itu, latih mental dari sekarang. Bagaimana kita nanti bisa mengisi amal-amal soleh di bulan Ramadan, tidak jatuh mental kita itu karena sesuatu apapun. Kemudian yang kedua, kita harus melatih diri, melatih dari dini. Bagaimana kita menyikapi nanti ketika perintah itu sudah datang. Kita biasakanlah ya bahwa berbuat amal yang lebih baik, kebiasaan-kebiasaan ibadah. Barangkali sebelum datangnya Ramadan benar kita sholat, tapi belum sesuai dengan yang diinginkan Allah. Suatu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man ahabba ilallah?" Qala as-salatu ala waqtiha. Ya Rasulullah, apa pekerjaan yang paling dicintai Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salat pada waktunya. Sudahkah kita melatih diri kita untuk salat pada waktunya?
Sudah kita melatih diri kita untuk sholat selalu berjamaah, tempatnya dari masjid. Oleh karenanya perlu kita biasakan diri kita dari sekarang. Ketika kita berhadapan dengan sholat, ada 3 tertib harus kita ikuti itu. Tertib waktu, tertib tempat, dan juga tertib kaifiah. Kemudian yang ketiga yang perlu kita sikapi untuk menyambut bulan Ramadan ini adalah bagaimana kita selalu berdoa dan memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita menyikapi Ramadan ini benar-benar diberi Allah kemudahan, benar-benar diberi Allah keringanan kepada kita, sehingga kita menjalankan Ramadan itu benar-benar menjalankan dengan ringan. Ada orang menyikapi Ramadan itu berat sekali rasanya, ya, sedikit perintah berat, kemudian dia tidak sanggup, seolah-olah perintah Ramadan itu adalah merupakan suatu perintah yang berat untuknya. Ya, ketiga hal ini perlu kita sikapi dalam kehidupan kita, di dalam menyambut Ramadan yang akan datang atau mengisi Ramadan itu, sehingga ada kelebihan yang diberikan Allah di dalam bulan Ramadan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi bisa kita dapatkan ketika kita bersungguh-sungguh melaksanakan syam Ramadan, ketika kita bersungguh-sungguh menegakkan malam-malam Ramadan. Tentu ini menjadi bahan motivasi kepada kita, pemikiran kepada kita, supaya apa? Supaya Ramadan 1444 Hijriah ini nanti kita temui dengan baik, sehingga kita isi dengan baik. Habis nanti Ramadan, benar-benar titel yang sudah diberikan Allah itu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, bisa kita gapai dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali yang bisa kita sampaikan dalam tausiah yang singkat ini. Mudah-mudahan bisa kita benar-benar berikan Allah kemudahan di dalam menjalankan syariat, yaitu syam Ramadan yang akan kita lalui ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.